Ini porsinya jumbo ini. Kalau SMP 1 itu intinya terkenal gudangnya cah pinter-pinter lah. Jadi kalau di desanya pinter juara 1 terus masuk SMP 1 itu belum tentu nanti di situ itu bisa menonjol. Saingannya berat. Apalagi kalau masuk kelas A. Itu kayak gudangnya profesor itu kalau di SMP 1 itu. Jadi kalau punya titel badge-nya ini SMP 1 cah A itu segani namanya, sungkani. Yang namanya Trihaska itu orangnya kan jenius. Meskipun di dalam kelas tidur gurunya nggak berani bangunin, dia terlambat gurunya nggak berani marahi, dia nggak masuk sekolah dibiarin. Itu saking jeniusnya namanya Trihaska itu dulu teman-teman. Padahal dia penggaweannya apa? Ngarit. Kerjaan dia di rumah itu cari rumput untuk pakan sapi. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih channel Mas Blakrak Family teman-teman. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi yang cerah ini teman-teman, biasa seperti biasa. Baru guntingi apa jenenge? Guntingi tanaman teman-teman. Terus sama ini. Nah, ini saya nyetek jambu ya. Nyetek jambu akhirnya tumbuh ini loh. Nah, ini tumbuh ini. Ini juga tumbuh ini. Nah, ini lekas tumbuh teman-teman. Tuh. Lekas tumbuh nyetek jambu saya. Dulu itu saya banyak pesanan teman-teman. Satu setek itu 25.000 satu setek. Terus yo ada mungkin 20 cangkokan ya, banyak yang mati, cuman yang hidup mungkin ada 10-an ya yang hidup. Itu sudah saya kirim ke Malang, kemana-mana itu. Tapi kalau sudah ada apa nih ini planter bagnya ini harganya ya beda teman-teman, karena media tanam sama planter bagnya saja sudah mahal ya. Media tanam sama planter bagnya saja sudah habis biaya sekitar 50.000. Media tanamnya sama planter bag. Jadi kalau ini 25.000 ya, kalau satu planter bag ini 75-an ya teman-teman. Nah itu saya setek nih kabeh teman-teman. Nah kalau yang besar-besar ini beda harganya. Saya setek nih karena biar nggak tempuk sama ini, biar nggak tempuk sama alpukat. Jadi yang telur ini daripada mubadir kan iki lagi tok mateni tok ono mubadir. Terus pagi saya nyetek anu teman-teman, apa itu sebangsane iki lho. Nah sebangsane pohon-pohonan ini saya setekin tadi, saya tanam di halaman. Nah, teman-teman saya kulu-kulu karena dari pagi bersih-bersih. Tapi kecil-kecil belum saya pindahin salahnya. Ini mungkin sudah waktunya dipanen ya ini teman-teman. Karena besarnya sudah maksimal. Umurnya sekitar 4 bulan. Ya 4 bulan dari puasa. 4 bulanan. Mungkin ini sudah waktunya panen ini. Dan ini sudah kembang lagi loh teman-teman, wis kembang nih. Subur semuanya, alhamdulillah pokoknya subur. Banyak teman-teman dari petani-petani itu yang dolan ke sini, share pengalaman, menimba ilmu. Dikira saya itu sarjana pertanian. Tuh lihat. Baru saya pupuk kemarin. Wah, obat sekali. 15 pohon di halaman. Dan kalau lihat di YouTube itu teman-teman ya, profitnya satu pohon itu bisa 3,5 juta per pohon harganya. Itu bisa lebih seiring besarnya weight. Jadi semakin besar pohon itu produktivitasnya, buahnya semakin banyak.
Jadi kalau pohon ini umur 5 tahun lagi, umur 10 tahun misalnya, ini bisa produktif sekitar 2 kintal, berarti 6 jutaan per pohon. 6 juta per pohon. Jadi kalau kita punya 10 pohon saja sudah berapa? 60 juta. Tapi dengan syarat perawatannya maksimal, teman-teman. Perawatannya super maksimal. Tuh. Saya meniru pertanian alpukat dari Cina, Taiwan, Thailand. Pendek-pendek semuanya, teman-teman. Nggak saya biarkan tinggi, jadi meskipun besar tapi tetap pendek ini nanti. Dan tanaman-tanaman seperti ini, teman-teman ya, iki cenderung demen ditanam di halaman rumah. Jadi merasa kayak dimuliakan gitu. Tapi jadi ini kayak dia iki subur, seneng banget gitu loh tumbuhnya itu, teman-teman. Tuh. Tepat di halaman ini. Jaraknya cuma 2 meter dari halaman ini. Tuh. Keren loh. Tuh. Terubus terus tunas-tunas barunya tuh, nangkanya juga sudah mulai nongkone. Sing kemarin nganu, teman-teman, wi kena angin sedikit demi sedikit wes pulih, alhamdulillah. Lek disawang kok kadoan iki wes nganu sudah hiup. Nah terus kayak pulihne iki terus nrodok-nrodok kene kok wayahe ngguntingi lagi. Jadi ya Allah. Jadi memang kalau punya rumah seperti ini, teman-teman, kalau nggak punya tukang, misalnya tukang kebun ya harus yang bener-bener pandai gunting, pandai ngatur. Kalau cuma syukur tukang kebun ya rusak nih, tanamannya diguntingi rusak. Jadi susahnya punya punya rumah kalau halamannya panjang terus ada tanaman atau taman-taman hias gitu, pekerjanya nggak sembarangan, nggak syukur bersih-bersih, harus pinter-pinter mengestetikan. Nah, penataannya harus estetik gitu, seperti itu. Ini nanti pokoknya full bunga-bunga tapi penataannya estetik, nggak asal jenenge, nggak asal menata gitu ya, teman-teman. Jadi sudah banyak yang tak seleksi, maksudnya setelah gede itu tempatnya nggak pas tak potong, tak matiin. Terus yang tempatnya pas ya tak pertahani. Lekas mentelung ini, sangke banyaknya. Loh. Nah ini loh, teman-teman. Oh besar loh. Kok gede nih, wah, besar ini. Tuh. Aku guys padahal enggak sama sekali wis sirik, teman-teman. Maksudnya sirik wis enggak mau makan jambu kristal, tapi demen, seneng kalau jambu kristal saya itu lebat. Tapi saya sudah enggak berani makan ya intinya. Jadi siapa-siapa yang makan yang dolan kesini gitu. Nah tadi pagi saya dibelikan istri nasi pecel pesanan saya dari pasar tuh. Nasi pecel. Nah ini tempat makannya ini yang gimana. Nah mari kita unboxing, teman-teman, sarapan pagi pesanan saya. Jadi kalau pagi itu istri ke pasar sekarang, karena Pak Etek yang biasanya kita langganan itu baru ditabrak orang mabuk, teman-teman. Jadi lama nggak ider sampai masuk rumah sakit, teman-teman. Tuh, wah banyak banget. Ini ndak berdua ndak habis ini. Ini porsinya jumbo. Tuh. Ini kalau saya sendiri nggak habis. Wah, mana habis ini? Ini porsinya jumbo ini. Ini kalau saya sendiri ndak habis ini, teman-teman. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
Maaf ya pembeli, mejanya tak pakai makan dulu. Ini meja pesenan dari pembeli saya, customer saya, orang Blitar Selatan, daerah Kademangan teman-teman. Ini pesanan meja untuk jualan ini, untuk kafe, beserta kursinya 4. Laku 700.000, ongkos kirimnya 100.000, jadi 800.000 teman-teman. Sampingan. Mantap. Ini tadi istri bilang suruh mensisakan karena palingnya nggak entek. Jadi istri pengen makan nasi ini juga. Jadi nanti tidak saya habiskan nih. Kalau gini, aku yang nggak entek. Oh, banyak burung teman-teman di atas saya. Jadi ceritanya kan teman-teman, ceritanya kemarin itu pas kakak Nisa keterima di SMP. Kalau saya itu kan dulu di SMP 2 dan ibunya itu di SMP 1. Bedanya SMP 1 sama SMP 2 itu, kalau SMP 1 itu intinya terkenal gudangnya cah pinter-pinter lah. Jadi rata-rata orang yang sudah pinter di desanya pun, di SD-nya pun daftar ke SMP 1 itu pikir-pikir itu padahal yang sudah juara, yang ranking-ranking. Itu pun minder mau daftar ke SMP 1 teman-teman. Padahal dulu itu ibunya, istri saya itu dari kelas 1 SD sampai lulus kelas 6 itu ranking 1 terus teman-teman. Nggak pernah dapat ranking 1. Juara umum ikut kayak lomba MIPA sekabupaten itu, pokoknya andalannya di SD-nya istri saya itu dulu bojo saya itu. Bojo saya itu memang orangnya pinter. Kalau saya itu ya nggak pinter tapi megur beneh ngetok. Memuji diri sendiri. Dilalah anak saya itu nurun saya, nggak pinter temen. Tapi bojo saya itu waktu mau nerusin SMA dia nggak bisa nerusin karena nggak ada biaya teman-teman. Nangis sampai seminggu nggak meneng-meneng deh. Hanya gara-gara almarhum ayahnya nggak bisa membiayai ngelanjutin sekolah. Akhirnya terpaksa kerja, lulus SMP. Padahal di kelasnya itu masuk 4 besar lah, maksudnya pinter. Jadi kalau di desanya pinter juara 1 terus masuk SMP 1 itu belum tentu nanti di situ itu bisa menonjol. Saingannya berat sekali kalau di SMP 1 itu teman-teman. Apalagi kalau masuk kelas A. Itu kayak gudangnya profesor itu kalau di SMP 1 itu. Satu kelas itu rata-rata nilainya 10, 9, 10, 9 semuanya. Kalau ada nilainya turun langsung digeser. Jadi misalnya satu semester itu ada yang nilainya di bawah standar istimewa, langsung dilempar ke kelas lain, misalnya ke E, ke B gitu. Terus yang terbaik dari tiap kelas itu diambil untuk dikumpulkan di A. Sistemnya gitu dulu. Kalau sekarang saya nggak paham teman-teman.
Jadi dulu itu kalau murid paling pinter, paling canggih kumpulnya di kelas A. Jadi kalau punya titel badge-nya ini SMP 1 Cah A itu segani namanya, sungkani. Yes, pokoknya ibaratnya kumpulan profesor lah. Kalau di SMP 1 itu kumpulan profesornya di A itu. Itu orang-orang yang levelnya cerdas, pinter itu memang mindsetnya beda teman-teman sama orang-orang bodoh kayak gini gila. Maksudnya ya iya. Orang-orang pinter itu dialognya ya bagus. Nggak kayak gini-gini ki. Orang-orang cerdas itu dialognya berbobot, berisi gitu teman-teman. Kan saya punya teman-teman yang sekarang itu jadi pengacara atau lulusan fakultas hukum, sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak punya. Teman-teman sebaya saya itu banyak yang kerja di banyak, kalau cuma jadi tentara, Polri banyak sekali. Jadi kepolisian itu banyak. Yang jadi pejabat juga ada. Memang dari masih SMP saja itu orang-orang yang cerdas itu cara ngomongnya sudah beda. Cara ngomongnya itu berisi banget, narasi-narasinya itu tertata banget. Dan mereka itu ngomongnya selalu ya yang penting, nggak yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting, nggak yang penting ngomong kayak saya gitu. Nah, kalau di sekolah saya itu kan SMP 2, jadi orang-orang yang minder dari SMP 1, dibuang dari SMP 1 itu larinya ke SMP 2, itu dulu tahun 99. Dan tahun ini 2024 ini makin gila. Orang pintar saja mikir-mikir daftar ke SMP 1 Sutojayan itu teman-teman. Sempat saya bercita-cita kakak nih saya itu biar masuk SMP 1 Sutojayan seperti ibunya. Ternyata tetangga saya yang guru di SMP 1 pun nggak bisa membantu untuk memasukkan lah intinya. Ya memang bener-bener dari kemampuan, nggak bisa pakai orang dalam, nggak bisa teman-teman. Kalau memang nggak mampu ya nggak diterima di sana. Bahkan lulusan SMP 1 Sutojayan itu ada yang menciptakan alarm kereta api yang sekarang dipakai di seluruh Indonesia. Itu pencetusnya dari SMP 1 Sutojayan. Namanya Trihaska. Dan yang namanya Trihaska itu dulu ya, waktu era-era saya dulu lah, 2000-an lah, 2002 lah. 2000 SMA-nya 2003 sampai 2006 ya mungkin ya. Itu ya teman-teman, zaman itu tuh yang namanya Trihaska itu orangnya kan jenius. Dia itu meskipun di dalam kelas tidur gurunya nggak berani bangunin. Dia terlambat, gurunya nggak berani marahin. Dia nggak masuk sekolah, dibiarin. Itu saking jeniusnya namanya Trihaska itu dulu teman-teman. Itu era-era saya. Jadi saking orang pinter, dia tidur di kelas nggak dimarahin, nggak masuk ya nggak dimarahin. Itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang peraturannya gimana. Pernah kawan sekelasnya itu protes, Trihaska tidur kok nggak dimarahin. Ayo. Kalau Trihaska beda, dia tidur saya tanya
bisa jawab. Nah, kamu memperhatikan belum tentu bisa jawab gitu guru. Saya tuh memang heran. Orang jenius itu otaknya kayak gimana itu saya bingung. Bahkan Tri HSK itu waktu masih kelas 1 SMA itu sudah ikut kayak mata pelajaran kuliah di fakultas gitu teman dulu itu. Jadi kayak memang walaupun dia masih SMA tapi ikut mata pelajaran kuliah itu sudah mampu. Herannya itu. Padahal dia penggaweannya apa? Ngarit. Kerjaan dia di rumah itu cari rumput untuk pakan sapi. Bukan anak orang yang kaya makmur itu enggak. Dia jenius memang. Nih. Wes aku warak. Wes aku. Jadi intinya kakak Nisa itu keterima di SMP 2 saja. Alhamdulillah banget teman-teman. Temen-temennya yang lebih pintar dari kakak Nisa itu kemarin banyak yang ditolak. Itulah yang namanya nasib, keberuntungan. Belum tentu yang pintar itu nasibnya baik, belum juga yang di bawah rata-rata itu. Intinya nggak ditentukan oleh pintar lah nasib itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.